Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 8, kita lanjutkan yaitu untuk bangun ruang sisi datar, yaitu kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang prisma. Prisma itu apa? Coba kita lihat. Prisma adalah bangun ruang yang dibentuk oleh dua bangun datar yang sejajar dan kongruen dan bidang-bidang lain yang berbentuk persegi panjang sebagai sisi tegak. Berarti intinya prisma itu mempunyai dua sisi yang berbentuk bidang datar yang sejajar, ya, dan kongruen. Yang satu ini sebagai atap, yang satu sebagai alas. Sejajar dan kongruen. Dan bidang-bidang lain yang berbentuk persegi panjang sebagai sisi tegak alias sisi yang berdiri. Kita lihat. Dari sini yang disebut prisma di sini berarti mempunyai atau dibatasi oleh dua bidang datar yang sejajar dan kongruen. Siapa itu? Bidang alas dan bidang tutup. Ini sejajar dan kongruen, ya, sejajar dan kongruen. Dan bidang-bidang lain berbentuk persegi panjang sebagai sisi tegak. Ini sisi yang berdiri, yaitu sisi A, B, E, D berbentuk persegi panjang. Bidang B, C, F, E juga berbentuk persegi panjang. Sedangkan sisi bidang C, A, D, F juga berbentuk persegi panjang. Itu disebut sisi tegaknya. Sedangkan segitiga ABC ini sebagai alas dan segitiga DEF sebagai tutupnya. Alas dan tutup harus sejajar dan kongruen. Ya. Itulah disebut prisma. Prisma intinya alas dan tutup ini harus sejajar dan kongruen. Sedangkan sisi yang lain yang berdiri sebagai sisi tegak itu semuanya berbentuk persegi panjang. Itu intinya. Jadi ABC ini sebagai alasnya, DEF sebagai tutupnya, alas dan tutup harus sejajar dan kongruen. Kemudian bangun atau bidang ABED, bangun BCFE, bangun CADF itu disebut sisi tegak. Sisi tegak itu berbentuk persegi panjang. Kemudian AB, BC, CA ini rusuk alas, sedangkan DE, EF, dan FD sebagai rusuk atas atau rusuk tutup. Kemudian FC, AD, BE itu rusuk tegak. Ya. Kemudian tinggi prisma bisa AD, bisa BE, bisa FC. Ini sebagai tinggi prismanya. Prisma ini, cara memberikan nama prisma, nah, hati-hati. Cara memberikan nama prisma itu sesuai dengan bentuk alas. Kalau alasnya berbentuk segitiga, namanya prisma segitiga. Kalau alasnya berbentuk segi empat, dinamakan prisma segi empat, dan seterusnya. Jadi nama prisma tergantung dari alasnya. Alasnya berbentuk apa? Alasnya berbentuk segitiga, berbentuk segi empat, berbentuk segi lima, segi enam, dan seterusnya. Sampai segi N. Segi N itu berapa, Pak?
Segi N itu segi embuh. Bisa segi 1000, bisa segi 2000, bisa segi 1 miliar. Ya, dan seterusnya. Ya, nama prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alas. Alasnya segitiga namanya prisma segitiga. Terus untuk memberikan nama, yang disebutkan untuk menyebutkan nama prisma seperti menyebutkan nama pada kubus atau balok. Yang disebutkan pertama kali adalah alasnya. Berarti ini disebut prisma segitiga ABC. Nah ini titik. Terus hati-hati. DEF. Berarti D harus di atasnya A, E di atasnya B, F di atasnya C. Ya. Ini prisma ini diberi nama prisma ABC titik DEF. Macam-macam prisma. Prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alas. Ya. Prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Sekali lagi. Prisma diberi nama sesuai dengan bentuk alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga, diberi nama prisma segitiga. Dan jika alasnya berbentuk segitiga beraturan, dinamakan prisma segitiga beraturan. Bedanya segitiga dan segitiga beraturan itu berbeda. Kalau segitiga itu sembarang segitiga. Nek segitiga beraturan berarti segitiga yang, ya. Segitiga beraturan itu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Itu yang disebut segitiga beraturan. Berarti yang disebut segitiga beraturan adalah segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi itu disebut segitiga beraturan. Kemudian segi empat beraturan. Segi empat beraturan berarti segi empat yang keempat sisinya sama panjang, keempat sudutnya sama besar. Berarti yang termasuk segi empat beraturan adalah persegi. Oke. Nah, segi lima beraturan, Pak, sama saja. Segi lima beraturan berarti kelima sisinya sama panjang, kelima sudutnya sama besar. Itu disebut segi lima beraturan. Dan seterusnya. Kalau prisma alasnya beraturan, ya ditambah beraturan. Contohnya, kalau alasnya segitiga, tidak beraturan, hanya diberi nama prisma segitiga. Tapi kalau alasnya beraturan, berarti diberi nama prisma segitiga beraturan. Ya, itu perbedaannya. Nah, ini adalah prisma segitiga ABC DEF. Berbeda dengan ini. Ini juga prisma segitiga, tapi alasnya berbentuk segitiga sama sisi. Ketiga sisinya sama panjang alasnya. Ya. Kalau alasnya berbentuk segitiga sama sisi, otomatis tutupnya segitiga sama sisi juga karena sejajar dan kongruen. Ya, kalau ini dinamakan prisma segitiga ABCDEF, ABCDEF. Kalau ini diberi nama prisma segitiga beraturan PQR titik STW. Ya. Itu cara memberikan nama. Ada prisma segitiga beraturan, ada prisma segitiga yang tidak ada beraturannya. Ya, ini harus dipahami betul perbedaannya. Nanti kalau ada kalian disuruh untuk menggambar prisma segitiga beraturan, otomatis alasnya dan tutupnya berbentuk segitiga beraturan alias segitiga sama sisi. Unsur-unsur prisma. Prisma itu punya apa saja?
Prisma mempunyai apa saja? Prisma otomatis mempunyai, ini adalah prisma segitiga PQR STW. Prisma beraturan enggak, Pak? Nah, segitiga beraturan enggak ini alasnya? Tidak ada tandanya, berarti kita tidak bisa mengatakan PQR itu segitiga beraturan atau tidak. Maka kalau tidak ada tandanya seperti ini, kita cukup memberi nama prisma segitiga PQR STW. Unsur yang pertama, prisma segitiga punya berapa sisi? Prisma segitiga. Untuk mengingat-ingat, prisma banyaknya sisi itu sangat mudah untuk dihafalkan. Karena tutupnya satu, alasnya satu, berarti ada dua. Kemudian sisi tegaknya sesuai dengan sisi alasnya berapa? Segitiga, berarti punya tiga sisi. Berarti yang berdiri ada tiga sisi. Prisma segi empat, berarti alasnya sisinya ada empat. Berarti yang berdiri mempunyai empat sisi yang berdiri. Berarti banyaknya sisi pada prisma, tinggal yang berdiri berapa ditambah alas tambah tutup. Ya. Prisma segitiga, berarti karena alasnya berbentuk segitiga, berarti yang berdiri ada tiga sisi. Tiga sisi tambah alas tambah tutup. Berarti 3 plus 2, berarti 5 buah. Ya, berarti mempunyai 5 buah sisi. Yang pertama, sisi alas adalah segitiga PQR. Kemudian yang kedua, sisi tutup, yaitu segitiga STW. Kemudian sisi PQST. PQST berarti sisi yang berdiri, sisi tegak. Terus sisi QRWT, kemudian sisi RPSW sebagai sisi tegaknya. Berarti prisma segitiga mempunyai 5 sisi. Nah, nanti kalau prisma segi 4 punya berapa sisi? Ya, prisma segi 4 berarti saya ngadek kono papat ditambah alas tambah tutup. Berarti papat tambah 2, berarti 6. Prisma segi 7 punya berapa sisi? Berarti yang berdiri ada 7 buah. Tambah alas tambah tutup. Berarti 7 tambah 2, berarti 9 sisinya. Ya. Itu mudah sekali untuk mengingat-ingat prisma mempunyai berapa sisi. Tergantung prisma apa. Ya. Kemudian banyaknya sudut. Banyaknya sudut berarti prisma, untuk ingat-ingat banyaknya sudut ada berapa? Tinggal prisma segi apa? Prisma segitiga berarti alasnya ada 3, sudutnya, tutupnya ada 3, berarti 6. Prisma segi 4 berarti alasnya punya 4 sudut, tutupnya punya 4 sudut, berarti 8. Prisma segi 1000 berarti alasnya punya 1000 sudut, tutupnya punya 1000 tutup, berarti punya 2000 sudut. Nah, begitu. Berarti prisma segitiga punya berapa titik sudut? Berarti alasnya ada 3, tutupnya ada 3, berarti 6 buah. Berarti sudut P, sudut I, sudut R sebagai sudut alas, sudut S, sudut T, dan sudut W sebagai sudut tutupnya. Kemudian banyaknya rusuk. Ya, banyaknya rusuk. Untuk mengingat-ingat juga mudah sekali. Bagaimana untuk mengingatnya? Untuk banyaknya rusuk, berarti prisma segitiga. Berarti alasnya punya 3 rusuk. Otomatis tutupnya punya 3 rusuk. Yang berdiri 3 rusuk. Prisma segi 4, alasnya punya 4 rusuk. Tutupnya punya 4 rusuk. Yang berdiri 4 rusuk. Gitu. Berarti banyaknya rusuk prisma segitiga adalah 3 alas, 3 tutup, yang berdiri 3. Berarti 3 kali 3, 9 buah.
Berarti rusuk-rusuknya berarti rusuk PQ, rusuk QR, rusuk PR sebagai rusuk alas, rusuk ST, rusuk TW, rusuk WS sebagai rusuk atas, rusuk PS, rusuk OT, KT, dan rusuk RW sebagai rusuk tegaknya. Punya 9 rusuk. Nah, sekarang perhatikan gambar, kemudian lengkapi tabel berikut. Perhatikan. Ya. Yang pertama, alasnya berbentuk segi 4. Yang kedua, alasnya berbentuk segi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang ketiga, alasnya berbentuk segi 6. Berarti yang pertama ini adalah prisma segi 4. A, B, C, D, E, F, G, H. Yang kedua, prisma segi 5 karena alasnya berbentuk segi 5. Prisma segi 5 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Kemudian yang ketiga, prisma segi 6. Namanya prisma A, B, C, D, E, F, G, H, G, H, J, H, I, ya. Ini G, H, I, J. Ya. G, H, I, J. Ini berarti ada kelebihan 1. G, H, I, J, J, K, L. Loh, 45. Ya. G, H, I. Nah, yang ketiga ini adalah prisma segi 6 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Ya. Ini prisma segi 4, prisma segi 5, dan prisma segi 6. Prisma segi 4, alasnya berbentuk segi 4, alas dan tutup sejadah dan kruen. Semua sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Demikian pula prisma segi 5, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, prisma segi 5, alasnya berbentuk segi 5, tutupnya berbentuk segi 5, sejajar dan kongruen. Semua sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Demikian pula prisma segi 6, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Nah, sekarang coba kita isi di sini. Nah, jika kita hafalkan prisma segitiga, ya, nama alasnya segitiga, berarti prisma segitiga, namanya prisma segitiga. Berarti banyaknya sisi, berarti alasnya 1, tutupnya 1, yang berdiri 3, berarti ada 5. Kemudian banyaknya sudut segitiga, berarti yang sudut alas 3, sudut atas 3, berarti 6. Banyaknya rusuk, berarti alasnya 3 rusuk, tutupnya 3 rusuk, yang berdiri 3 rusuk, berarti 9.
Kalau alasnya berbentuk segi empat dinamakan prisma segi empat. Banyaknya sisi berarti yang berdiri ada 4 ditambah alas tambah tutup. 4 tambah 2, 6. Sudut berarti segi 4, berarti sudut alasnya ada 4, tutupnya ada 4, berarti 8. Banyaknya rusuk. Rusuk alas 4, rusuk yang tutupnya 4, yang berdiri 4. 4 kali 3, 12. Ya. Kemudian alasnya berbentuk segi 5, berarti prisma segi 5. Prisma segi 5 berapa banyaknya sisi? Berarti segi 5, berarti yang berdiri ada 5, tambah alas tambah tutup. 5 tambah 2 berarti 7. Sudutnya, ya, banyaknya sudut, berarti sudut alasnya 5, sudut tutupnya 5, 10. Banyaknya rusuk, berarti rusuk alas 5, tutup 5, yang berdiri 5, berarti 15. Kalau alasnya segi 6, berarti namanya prisma segi 6. Berarti sisinya 6 tambah 2, langsung udah ketemu. Sudutnya 6 kali 2, bawah 6, tutupnya 6, berarti 6 kali 2, 12. Rusuknya berarti rusuk alas 6, rusuk tutup 6, rusuk yang berdiri 6, berarti 3 kali 6, 18. Udah kan? Prisma segi 7, berarti sisinya 7 tambah 2, 7 tambah 2 berarti 9. Rusuknya, sudutnya 7 kali 2, berarti 14. Rusuknya 7 kali 3, 21. Prisma segi 8, 8 tambah 2, 10. 8 kali 2, 16. 8 kali 3, 24. Prisma segi N. Oh, ini secara umum, segi N itu segi buh. Ini berapa kita nggak tahu. Secara umum, kalau prismanya segi N, berarti banyaknya sisi. N ditambah 8, berarti 8 tambah 2. Ya kan? Segi N berarti N tambah 2. Banyaknya sudut, berarti 8 kali 2. Berarti sini 2 kali N alias 2N. Banyaknya rusuk, nek 8 berarti sini banyak rusuk 8 kali 3, 24, berarti sini 3 kali N, berarti 3N. Ya. Ini untuk unsur-unsurnya 5. Apa unsur-unsurnya prisma. Jaring-jaring prisma. Nah, jaring-jaring berarti yang namanya jaring-jaring itu berarti dari prisma kemudian dibuka, ya, rangkaian dari bangun-bangun kalau kita kembalikan, ya, rangkaian dari bangun-bangun datar kalau kita kembalikan menjadi prisma kembali, itu namanya jaring-jaring. Untuk membuat jaring-jaring caranya, ya, nanti ketemunya setiap orang bisa berbeda-beda, ya, tergantung kita mengirisnya, ya, tergantung kita mengirisnya. Ini alasnya adalah ABC, tutupnya DEF. Kemudian kita buka, berarti yang kita iris malah alasnya kita iris. Kemudian kita buka seperti ini, tutupnya kita iris. Dari DF kita iris, kemudian FE kita iris, kemudian kita buka. Terus sana dibuka. Set. Ya, malah ngirisnya di, nah, misalkan di sini alasnya adalah ABC. Jadi ini kalau kita melengkapi hurufnya harus bisa. Alasnya ABC.
Tutupnya berarti ini. Di atasnya A berarti ini di atasnya A. Ya, di atasnya A. Ini di atasnya B. Ini di atasnya C. Berada di atasnya A itu D, di atasnya C berarti F, di atasnya B berarti ini. Kemudian kalau kita kembalikan, kita lipat berarti ini akan menempati A. Ini berarti A, ini berarti akan menempati D, ini berarti kembali ke F. Ini F, ini C. Ya, jaring-jaring prisma. Dari jaring-jaring ini nanti kita akan mudah sekali untuk mencari luas permukaan prisma. Ya. Nah, ini kalau ini tadi ada prisma segitiga, nah ini prisma segi empat. Alasnya berbentuk segi empat. Prisma segi empat, kalau kalian lihat alas dan tutupnya berbentuk segi empat. Kalau kebetulan alasnya berbentuk persegi, ya, berarti disebut alasnya persegi atau alasnya persegi panjang, maka ini akan menjadi balok. Maka balok itu termasuk prisma. Kubus termasuk prisma. Karena alas dan tutup, yang penting alas dan tutup sejajar dan kongruen. Itu disebut prisma. Kemudian semua sisi yang berdiri atau sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Otomatis disebut prisma. Sehingga balok itu ya prisma, kubus juga prisma. Kalau kita buka, seperti ini, ya, seperti jaring-jaring balok. Alasnya misalkan ABCD, alasnya ini ABCD. Kalau ini sebagai alas, ini kan berdiri, berarti ini di atasnya D, berarti H. Ini di atasnya C, berarti G. Ini yang urutannya A, itu ini. Ini urutannya B, ini. Ini berarti D, di atasnya D berarti H, di atasnya C berarti G, ini urutannya A. Urutannya A berarti E, urutannya B berarti F. Ini berarti kalau ini alasnya, ini berdiri, ini kan juga berdiri, ini berarti ngelipatnya nih. Berarti ini dengan ini gatuk. Ya, ini dengan ini. Berarti ini B, ini adalah F. Ini gatuk dengan ini gatuk dengan ini. Maka ini dengan mana? Ini dengan A. Ini. Dengan A, ini dengan E. Ini kembali ke sini. Berarti ini H, ini D. Ini jaring-jaring prisma. Jaring-jaring prisma tergantung prismanya segi berapa. Terus kerangka prisma. Kerangka itu berarti kalau kita membuat prisma yang dibuat hanya ini, rusuk-rusuknya ini, ya, hanya rusuk-rusuknya. Ini namanya kerangka prisma. Nah, di sini kalau kita mau membuat kerangka prisma, berarti kita mencari panjang kawat yang kita butuhkan. Ya, mencari panjang kawat yang kita butuhkan. Kalau ini misalkan prisma segitiga. Berarti panjangnya AB sama dengan panjangnya FD, panjangnya BC sama dengan panjangnya DE, panjangnya AC sama dengan panjangnya FE. Kemudian panjangnya BD sama dengan CE sama dengan AF. Hati-hati dalam menentukan. Berarti panjang kerangka
panjang kerangka dari segi N secara umum, ya, berarti pertama adalah ini RA itu apa? Panjang rusuk alas. Ya, panjang rusuk alas. Berarti sama saja dengan dua kali N. N tergantung prisma segi apa. Kalau prisma segitiga berarti 2 kali 3 kali panjang rusuk alas. Ya, 2 kali 3. 1, 2, 3. Ini kebetulan yang kita lihat ini adalah prisma segi beraturan. Kalau prismanya tidak beraturan, ya dijumlahkan sendiri-sendiri. AB tambah BC tambah CA tambah FD tambah DE tambah FE, terus tambah BD tambah CE tambah AF, ya kan? Itu panjang semua rusuk prisma atau panjang kerangka prisma. Kebetulan ini prisma segitiga beraturan, berarti di sini yang beraturan loh ya, berarti 2 kali ngisor dhuwur, 2 kali, ya, 2 kali kalau segitiga, kalau prisma segitiga berarti 2 kali 3 kali panjang rusuk alas, ya kan? 2 kali 3 berarti 2 kali 1, 2, 3 kali panjang rusuk, 2 kali ditambah N, nah, tambah 3 kali RT panjang rusuk tegak, ya, ditambah 3 kali panjang rusuk tegak. N itu banyaknya segi, sehingga dapat disederhanakan berarti N-nya keluar, N kali 2 kali panjang rusuk alas ditambah rusuk tegak. Untuk prisma segi N tak beraturan, kalau tidak beraturan hati-hati. Kalau nggak beraturan berarti ya, kalau alas dan tutup jelas sama, berarti A tambah A dengan F, EF sama, otomatis, ya kan? BC BC dengan FG sama, CD dengan GH sama, AD dengan EH sama, AE BF CG DH sama panjang. Berarti padha karo 2 kali panjang kerangka segi N beraturan, berarti 2 kali AB tambah BC tambah CD tambah DA tambah AE tambah BF tambah CG tambah DA. Ini 2 kali ngisor karo dhuwur, ya kan? Ditambah yang berdirinya. Berarti sama saja dengan 2 kali jumlah panjang rusuk alas. Jumlah panjang rusuk alas berarti 2 kali AB tambah BC tambah CD tambah DA ditambah dengan banyaknya rusuk yang berdiri. Nah, ini berarti prisma segi 4 berarti 4 kali berapa ini panjangnya. Kemudian untuk mencari luas permukaan prisma, ya, untuk mencari luas permukaan prisma, caranya tergantung prismanya, prisma segi berapa, ya, tergantung prismanya segi berapa. Kalau prismanya segi 4, kalau kita buka kan seperti ini, berarti untuk mencari luas permukaannya, berarti luas alas ditambah luas tutup. Nah, yang sisi tegaknya kalau saya buka menjadi persegi panjang. Panjangnya sama saja dengan AB tambah BC tambah CD tambah DA, itu berarti keliling alas.
Berarti sama saja keliling alas dikalikan tinggi. Luasnya ini berarti keliling alas panjang kali lebar. Panjangnya keliling alas kali tinggi. Ya. Jadi untuk mencari luas permukaan prisma 2 kali luas alas. 2 kali luas alas, karena luas alas dengan luas tutup sama. Berarti 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Ditambah keliling alas kali tinggi. Itu luas permukaan prisma. Misalkan kalian tidak pakai rumus ini, kalau mau pakai, misalkan alasnya Pak, saya cari luasnya sendiri, boleh. Tutupnya Pak, saya cari sendiri, boleh. Kemudian sisi yang berdiri kamu cari sendiri-sendiri, luasnya, kemudian kamu jumlahkan, berarti alas tambah tutup tambah 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 ya kan? Terserah kalian mau pakai rumus apa cari sendiri-sendiri sisinya kemudian dijumlahkan. Volume prisma. Prisma itu bangun ruang. Ya, sudah saya sampaikan, bangun ruang itu intinya adalah luas alas kali tinggi, tergantung alasnya berbentuk apa. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti luas segitiga kali tinggi. Itu berarti kalau kita ketemu dengan prisma segitiga berarti luas segitiga, luas alas kali tinggi. Prisma segi empat berarti luas alas kali tinggi, berarti luas persegi panjang kali tinggi. Ya. Oke, sekarang ya nanti kita lanjutkan. Video yang pertama kita potong dulu karena kalau kita lanjutkan tidak muat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.